selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus, haleluya, haleluya. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup, ku tetap cinta Yesus selamanya. Iya Bapa, ya Bapa, Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba, amin. Ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. dari awal ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus, amin, haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, haleluya. Mau cinta Yesus, amin, amin, haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abba, ya Bapa, haleluya. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh, amin. Oh haleluya. Ya
kami panggil di dalam nama Tuhan Amin. Yesus Kristus. Haleluya, Yesus. Allah kami yang hidup, Allah kami yang bertakhta di langit dan di Terima bumi, kasih, yang kami sembah siang dan malam. Terpujilah namamu Amin, Tuhan amin, di pagi amin, hari amin, ini. amin. Kami boleh bersyukur Haleluya. kepada Tuhan, bertemu di tempat Puji ini. Tuhan. Tujuan kami untuk datang beribadah, Amin, memuji, amin, mengagungkan amin. namamu ya Tuhan, Haleluya. menyenangkan hati Tuhan di hari ini. Terima kasih. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan. Kami boleh sehat kuat sampai pada saat ini. Ini semua adalah kemuliaan Tuhan, kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan pribadi, Terima kasih. lepas pribadi di pagi hari ini. Terima kasih. Terpujilah namamu Tuhan. Ibadah kami di pagi hari ini kami tetap serahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah kami jemaat Tuhan yang sudah hadir di tempat ini pulang membawa berkat yang hanya berasal daripada Tuhan Yesus sendiri. Karena itu adalah janji Tuhan, di mana orang mencari Engkau, maka Tuhan akan bersama-sama dengan kami semua. Rangkaian ibadah kami di pagi hari ini, pemain musik, pembawa acara, singers, bahkan multimedia yang sudah dipersiapkan di pagi hari ini, semuanya di dalam tuntunan tangan kasih Tuhan. Biarlah ibadah kami ini menjadi kekuatan, menjadi berkat di dalam kehidupan kami, di dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih banyak Tuhan. Kami berdoa secara khusus buat jemaat Tuhan GPD Imar Saron yang sedang persiapan maupun dalam perjalanan untuk datang beribadah bersama-sama dengan kami. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Percepat langkah kaki mereka agar boleh bersama-sama dengan kami memuji, mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuasa setan, kuasa kegelapan yang menghalangi jalannya ibadah kami di pagi hari ini. Kami yang sudah ada di pagi hari ini sepakat bersatu hati menolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami ada kebebasan memuji Tuhan. Kami siapkan hati yang bersih untuk datang beribadah hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Ampuni setiap salah dan dosa kami yang selalu kami perbuat melawan kehendak-Mu. Secara khusus juga kami berdoa buat Ibu Gembala dan anak-anak yang ada. Tetap berikan kekuatan, kesehatan, agar kiranya kehidupan kami senantiasa selalu dekat dengan Tuhan, selalu bersyukur hanya kepada Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, Engkau baik dan sungguh sangat baik. Tuhan Yesus Kristus yang kami selalu sembah dan kami puji. Kami membuka ibadah kami di pagi hari ini mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita pada puji-pujian kita nyanyikan untuk orang ajaib. Ajaib
ajaib Di saat kami memuji Engkau, kami rasakan kehadiran Allah. Amin, Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Peganglah hidup kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, Roh Kudus haleluya. turun tinggal di dalam Sama sekarang berjalan. tinggal di dalam pikiran
dilengkapi oleh firman-Mu. Tuhan urapi hamba-Mu, biar dia bisa berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Glory, 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 glory. Haleluya Yesus. Menjalankan tugas sebagai ibu gembala begitu berat, tetapi tangan Tuhan selalu Amin, amin. Haleluya Yesus. Kami telah ditinggalkan oleh Bapak Gembala, tetapi kami Tuhan, Terima kasih kami yakin Tuhan. Tuhan selalu menopang Amin, amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau duduk diam mendengar firman-Mu, karena firman-Mu adalah penerang dan pelita di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji. Terpujilah Engkau yang Maha Kuasa. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pakai kami Baik Tuhan. biar kami mampu Engkau melakukan baik. kehendak-kehendak firman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Terpuji. Haleluya, puji Tuhan. Glory, haleluya. 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 Glory. Glory, glory, haleluya. Layakan kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Di Tuhan selanjutnya bisa angkat ibu. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik bagi kehidupan kita semua yang ada. Kembali lagi kita menaikkan pujian syukur kepada Tuhan, karena hanya oleh kemurahan Tuhan, hanya oleh kasih sayang Tuhan, Tuhan boleh memelihara hidup kita. Tuhan boleh menjaga kita sehingga pagi ini menjelang siang orang lagi ada di rumah Tuhan. Orang lagi boleh bersama-sama memuji, mengagungkan, memuliakan nama Tuhan. Dan saya yakin, saya percaya orang semua yang ada semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Orang semua diberkati, tidak ada satupun yang terlewatkan. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mengagungkan Tuhan, menyembah Tuhan, dan Tuhan ada di tempat ini. Tuhan yang selalu ada menolong kehidupan saya dan saudara, memelihara kehidupan saya dan saudara. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik bagi kehidupan kita. Kita akan dengar kebenaran firman Tuhan. Kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai anak Tuhan. Apa yang perlu dan harus orang lakukan di dalam kita mengiring dan di dalam kita melayani pekerjaan Tuhan yang ada. Yosua, kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam Yosua pasal yang ke-5. Yosua pasal yang ke-5, ada 2 ayat yang akan kita baca di dalam Yosua, di dalam ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Kalau sudah dapat, kita sama-sama bangkit berdiri untuk menghormati kebenaran firman Tuhan. Saya akan bacakan bagi saudara, dan saudara akan menyimak di dalam Alkitab atau di dalam Alkitab, karena elektronik jadi Alkitab. Dan kalau tidak ada yang bawa, ada slide di depan, orang boleh lihat. Saya akan bacakan Yosua pasal 5 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12 berkata demikian. Lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan berti gandum,
pada hari itu juga, ayat yang ke-12, lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah sama-sama melihat dan membaca ayat kebenaran firman Tuhan, bahwasannya di sini dikatakan lalu pada hari sesudah Paskah. Di dalam Yosua pasal yang kelima ini menceritakan bagaimana pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan bangsa Israel. Pada waktu itu Tuhan menuntun bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, keluar dari belenggu, keluar dari ikatan yang mengikat mereka, yang membuat bangsa Israel tidak memiliki lagi kebebasan, membuat bangsa Israel tidak bebas menjalani kehidupan mereka. Dan ketika mereka berteriak kepada Tuhan, Tuhan mau menolong, Tuhan mau membebaskan mereka dari ikatan. Kalau kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, bagaimana dari Yusuf, Tuhan memanggil Yusuf, dari Yusuf dibuang di sumur, sampai Yusuf dimasukkan di dalam penjara, sampai akhirnya karena kehidupan Yusuf yang begitu taat, begitu dengar-dengaran setia kepada Tuhan, Tuhan mengangkat kehidupan Yusuf menjadi seorang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, menjadi seorang menteri, menjadi seorang pemimpin di tanah Mesir. Sehingga sejarah kenapa bangsa Israel berada di Mesir, karena Yusuf ada di Mesir dan dia memanggil saudara-saudara. Terjadi kelaparan yang hebat, terjadi kelaparan yang luar biasa. Yusuf memanggil saudara-saudaranya untuk ada di Mesir, karena waktu itu Yusuf adalah seorang pemimpin yang disegani. Yusuf adalah seorang pemimpin yang takut akan Tuhan. Berjalannya waktu, akhirnya Yusuf meninggal, dan bangsa Israel mereka ada di tanah Mesir. Mereka mulai dijajah oleh raja yang tidak takut kepada Tuhan, Raja Firaun. Mereka mulai menjajah bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih Tuhan. Bangsa Israel adalah bangsa yang dikasihi Tuhan. Tetapi notabene-nya kalau kita mau melihat dan belajar firman Tuhan, bangsa Israel ini dikenal dengan bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras kepala. Kalau orang sini bilang kepala batu. Ini mau ditegur, ini mau dinasehati, suka memberontak. Itulah kehidupan bangsa Israel. Tetapi sekali Tuhan sudah memilih, Tuhan akan tetap memilih. Tuhan akan menyatakan pertolongannya, sehingga Tuhan mengirim Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, menuju ke tanah perjanjian, tanah yang disediakan Tuhan untuk bangsa Israel. Firman Tuhan katakan tanah Kanaan, tanah perjanjian itu adalah tanah yang berlimpah susu dan madu. Jadi di tanah Kanaan itu tidak ada yang namanya kelaparan, yang ada kelimpahan, yang ada kebaikan, yang ada hidupnya menikmati kemurahan Tuhan. Bangsa Israel dengan seizin Tuhan, dengan berbagai kejadian yang terjadi, akhirnya mereka keluar dari tanah Mesir dipimpin oleh Musa. Tetapi saudara, seperti yang saya katakan tadi, bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk,
Mereka suka berbuat semena-mena. Mereka suka berbuat sesuka hati mereka. Sampai satu waktu ketika bangsa Israel sedang dalam keadaan haus, sedang dalam keadaan lapar, mereka berteriak kepada Musa. Waktu itu sebagai seorang pemimpin, Musa, kalau tahu susah begini, kita nggak ada ikut pangana. Kita nih mau nak keluar dari tanah Mesir. Sungguh orang ada di Mesir, orang disiksa, orang ada kebebasan, tapi orang tak pernah hidup kelaparan. Itu kehidupan bangsa Israel. Sampai mereka berteriak, dan Musa dia datang kepada Tuhan. Apa yang harus dia lakukan? Musa bertanya kepada Tuhan, bagaimana saya harus menghadapi kehidupan bangsa Israel ini? Waktu itu mereka kehabisan air karena mereka ada di padang gurun. Saudara, untuk menuju ke Kanaan, dari Mesir menuju ke Kanaan, itu perjalanannya hanya 40 hari. 40 hari 40 malam. Tetapi karena kehidupan bangsa Israel yang tidak mau mendengar perintah Tuhan, tidak mau mendengar nasihat Tuhan, Tuhan buat mereka terputar-putar di tanah, di padang belantara selama 40 tahun. Jadi orang bisa bayangkan 40 hari jadi 40 tahun, bukan waktu yang singkat, waktu yang panjang. Dan dalam perjalanan selama 40 tahun ada banyak kejadian-kejadian yang terjadi. Tetapi satu hal, Tuhan tetap memelihara bangsa Israel. Tuhan tetap menolong bangsa Israel. Meskipun orang suka melawan, Tuhan bilang, kamu sudah saya pilih menjadi umat kesayangan. Saya mau kamu hidup bertobat. Saya mau kamu hidup sesuai dengan firman Tuhan. Karena kedegilan hati mereka tuntut. Musa, orang semua mati ini di padang belantara ini. Tuhan bilang ke Musa, Musa, kamu panggil kakak kamu Harun bersama dengan umat Israel. Kamu angkat tongkatmu, hadapkan ke batu, dan bilang pada batu itu untuk mengeluarkan air. Tetapi saudara, Musa ini kalau orang mau belajar dari kebenaran firman Tuhan, Musa ini adalah seorang hamba Tuhan yang hatinya sangat lembut. Tetapi karena kehidupan bangsa Israel, hati yang sangat lembut, emosi juga. Dia menghadapi kehidupan bangsa Israel yang begitu tegar tengkuk, emosi dia. Akhirnya dia melakukan satu kesalahan. Dia mengangkat tongkatnya. Tuhan bilang angkat tongkat, bicara supaya batu itu keluar air. Karena emosinya Musa, dia bukan cuma angkat, dia pukul batu itu. Dia pukul batu itu. Dan saudara yang kekasih, kita belajar. Setelah dia pukul batu itu tetap mengeluarkan air. Batu itu mengeluarkan air, bangsa Israel puas. Tetapi itu satu kesalahan di hadapan Tuhan. Sehingga dari kebenaran firman Tuhan, seluruh bangsa Israel yang keluar dari Mesir, kurang lebih 3.000 jiwa yang keluar, termasuk Musa. Hanya 2 orang yang masuk ke tanah Kanaan. Dari yang keluar dan orang-orang yang lahir bukan di Mesir. Kita melihat kehidupan bangsa Israel. Tuhan membuat mereka karena kedegilan hati mereka. Mereka yang suka melawan, Tuhan buat mereka terputar-putar. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi pemeliharaan Tuhan, meskipun banyak hal yang mereka hadapi, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Tuhan menyelamatkan bangsa Israel lewat Yosua. Ayat pokok kita, lalu pada
hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan berti gandum pada hari itu juga. Jadi setelah Yosua menjadi pemimpin, Yosua menjadi pemimpin yang takut kepada Tuhan. Yosua menjadi pemimpin yang taat, yang setia kepada Tuhan, yang mau melakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Tuhan bilang, kalau kita baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12, di sana firman Tuhan catat bagaimana Tuhan bilang pada Yosua, Yosua, kamu harus suruh bangsa Israel mengadakan Paskah. Dan bukan cuma itu, harus disunat. Dan Yosua dia taat, dia dengar-dengaran. Sehingga pada ayat yang 11 katakan, sesudah Paskah mereka makan hasil dari negeri itu. Jadi waktu Yosua dan Kaleb, waktu mereka mengintai tanah Kanaan, kota Yeriko, mereka lihat, oh ternyata ini adalah tanah yang sangat subur, tanah yang berlimpah-limpah. Makanya Tuhan janjikan untuk menjadi kepunyaan bangsa Israel. Nah, ayat yang ke-11, sesudah mereka Paskah, mereka makan hasil dari negeri itu. Mereka membuat roti, yakni roti yang tidak beragi dan berti gandum pada hari itu juga. Ayat yang ke-12, lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu pada tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan bangsa Israel, ketika mereka sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan, melakukan sesuai dengan perintah Tuhan, maka mereka menikmati kelimpahan. Mereka menikmati hasil dari tanah Kanaan. Mereka menikmati dari hasil perjanjian Tuhan di dalam kehidupan mereka. Haleluya. Dalam kehidupan kita kadangkala ada yang namanya rasa khawatir. Betul? Kita semua pernah rasa khawatir. Kalau dia bilang, oh gembala, kita kok tapi hidup ini tidak pernah kita takut, tidak pernah kita khawatir. Itu namanya bohong. Setiap orang, mau baik dia anak-anak, mau orang tua, dewasa, hamba Tuhan, jemaat, semua pernah yang namanya mengalami kekhawatiran di dalam menjalani hidup ini, di dalam menjalani masa depan. Orang tua ketika melihat keadaan, dia akan khawatir, bagaimana tapi anak-anak nanti, bagaimana kita berumah tangga nanti, bagaimana kita berhidup nanti. Saudara, waktu Tuhan memanggil pulang Bapak Gembala, secara manusia saya merasa, oh Tuhan, bagaimana ini? Bagaimana nanti saya mau jalani hidup ini? Saya mampu enggak? Saya harus menjaga anak-anak. Anak-anak ada 3 yang masih perlu dididik, perlu dibina, yang masih membutuhkan biaya. Itu baru anak-anak. Belum lagi Tuhan, hal yang paling saya rasa berat Tuhan, pelayanan Tuhan. Oh Tuhan, saya satu malam saya berdoa, Tuhan, bagaimana saya mau jalan ini pelayanan ini? Bagaimana saya mau berjalan, melanjutkan pelayanan ini? Kekhawatiran itu muncul, ketakutan itu muncul, kegelisahan itu muncul. Saya cuma berdoa, Tuhan, kalau Tuhan izinkan ini terjadi, saya tahu Tuhan yang memelihara saya, Tuhan yang menolong saya, Tuhan yang menopang saya. Siapa hidup saya ini? Saya manusia biasa, tetapi saya tahu ada Tuhan yang bersama,
Ada Tuhan yang menolong, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kehidupan saya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang yang diikat dengan kekhawatiran, banyak orang yang diikat dengan ketakutan, banyak orang yang diikat dengan kegelisahan, sehingga tidak ada lagi damai dalam hidupnya, tidak ada lagi sukacita, bahkan karena keadaan yang mengikat kehidupan seseorang, hidupnya lemah, tidak berdaya, bahkan tinggal dalam penyakit. Mau ini salah, mau itu salah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi malam dan pagi hari ini, minggu ini, kebenaran firman Tuhan datang dalam hidup kita, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah selalu memelihara hidup saya dan saudara. Percaya Allah memelihara hidup saya dan saudara? Amin. Torang ada sampai saat ini. Ini bentuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Ini bentuk kasih sayang Tuhan dalam hidup kita yang patut untuk kita syukuri. Oleh sebab itu mari saudara, kita mau jadi jemaat Tuhan, mau jadi hamba Tuhan yang setia, yang taat, yang dengar-dengaran. Minggu lalu orang sudah dengar firman Tuhan dari Gembala Pendeta Isa. Kalau orang hidup setia, ada mujizat di dalam kesetiaan. Untuk menuju kepada kesetiaan, untuk menuju kepada keberhasilan, ada kegagalan-kegagalan. Tetapi kita jangan tinggal dalam kegagalan. Artinya jangan kita tinggal di dalam kekhawatiran. Kita mau tetap maju di dalam Tuhan. Kita mau pandang Tuhan, fokus kepada Tuhan. Maka Dia Allah sumber kehidupan. Dia Allah yang memelihara hidup saya dan saudara. Dia yang menolong, Dia yang memberkati kehidupan saya dan saudara. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, barusan berapa hari yang lalu saya lihat Ibu Tresna ada sakit atau kecapean, sakit. Jadi dia ke rumah. Aduh Ibu Gembala, kenapa? Aduh lelah sekali nih badan. Lelah gak bikin apa? Ini kuat dalam panen nilam. Oh bagus, berarti kita dah ingat-ingat tuh Gembala dia bilang, tuh Bapak Gembala dia bilang, jangan kecewa, jangan putus asa, batanam jo. Karena waktu batanam pertama kali dimakan bekicot, kedua kali jadi batanam jadi, tapi hasilnya sedikit. Gembala bilang tetap semangat, batanam jo, kerja jo. Kemarin 2 hari lalu atau 3 hari lalu Ibu Tres ketemu, aduh so sakit, napas soba makisol, soba kento, so kecapean. Setiap kali datang tuh Om Ferdi, kita tanya so habis, masih ada. Aduh, nggak habis-habis. Kata Ibu Tris, aduh nggak habis-habis. Saya bilang, jangan mengeluh, bersyukur, Tuhan berkati. Amin. Kalau orang tetap tinggal di dalam ketaatan, orang tetap tinggal di dalam pengharapan kepada Tuhan, ada proses yang orang hadapi, ada proses yang orang jalani. Maksudnya dari proses tersebut supaya kita tidak sombong, supaya kita menyadari, oh ternyata orang mesti berusaha, orang mesti melakukan firman Tuhan supaya orang menikmati berkat Tuhan itu. Karena ada banyak orang yang karena hidup di dalam berkat, mereka lupa siapa yang memberkati, siapa pemberi berkat. Dengan kita diproses, kita akan menyadari bahwa hanya Tuhan yang memberi berkat, hanya Tuhan yang menolong, hanya Tuhan yang sanggup memelihara kehidupan. Dan dengan berkat-berkat itu kita mau memuliakan Tuhan. Amin. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang kekhawatiran, banyak seperti yang saya katakan tadi, banyak orang yang diikat dengan kekhawatiran. Tetapi saudara perlu tahu, saudara perlu ingat, di dalam Matius
di sana dikatakan, coba buka di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-27. Apa yang firman Tuhan katakan di sana? Orang-orang yang hidup dalam kekhawatiran. Matius pasal 6 ayat yang ke-27 firman Tuhan katakan, siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Saudaraku, ternyata hidup dalam kekhawatiran itu tidak mendapat apa-apa, tidak mendapat sesuatu pun yang baik dari Tuhan. Firman Tuhan jelas katakan, siapa di antara kamu yang karena kekhawatiran dapat menambah sehasta. Sehasta itu tidak panjang, sehasta itu hanya pendek. Kalau saya buka kamus Alkitab, sehasta itu hanya berukuran kurang lebih 45 sampai 50 cm. Jadi tidak panjang. Makanya ada ayat firman Tuhan katakan, hidup manusia itu hanya selangkah dengan maut. Ini kekhawatiran. Kalau kita hidup dalam kekhawatiran, di depan kita ada maut. Tidak ada yang menjamin hidup kita kalau kita hidup dalam kekhawatiran. Tetapi pagi hari ini orang semua, orang bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang langsung menjamin hidup saya dan saudara. Amin. Tuhan yang menjamin kehidupan saya dan saudara. Oleh sebab itu mari orang mau hidup melakukan firman Tuhan. Orang mau belajar hidup taat kepada Tuhan, hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Di dalam Yosua pasal yang ke-5 ayat kebenaran firman Tuhan yang orang baca pada pagi hari ini, bagaimana Tuhan memelihara jemaat Tuhan, bangsa Israel dengan keajaiban kuasanya. Kenapa saya bilang Tuhan memelihara dengan begitu ajaib, dengan begitu luar biasa? Meskipun ada di padang belantara, tidak ada tumbuhan, tidak ada satu tumbuhan pun yang bisa hidup, tetapi mereka bisa makan kenyang. Dan makanan yang mereka makan bukan makanan kaleng-kaleng, bukan makanan yang sembarangan, makanan langsung dari surga. Roti surga, roti mana? Itu yang menjadi makanan bangsa Israel waktu itu. Itulah yang menjadi jaminan Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel. Bahkan firman Tuhan catat di dalam Keluaran bangsa Israel selama mereka melakukan perjalanan selama 40 hari 40 malam 40 tahun, bahkan kasut mereka pun tidak rusak. Torah kadangkala beli slop baru 1 minggu, 2 minggu sudah kadangkala selubang. Torang mesti ganti, atau kalau tidak torang mesti jahit supaya awet. Tetapi bangsa Israel, Tuhan memelihara mereka dengan begitu ajaib. Tuhan menolong kehidupan mereka. Nah, ini menjadi satu pelajaran dalam kehidupan kita. Ketika kita hidup melakukan firman Tuhan, ketika kita mau hidup belajar dalam bergantung kepada Tuhan, maka pemeliharaan Tuhan terjadi atas kehidupan saya dan saudara. Tuhan akan limpahkan apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi masalah kita, dibuat Tuhan. Tuhan buat, Tuhan buka jalan, sehingga kita boleh menerima kemenangan. Kita boleh hidup di dalam kemenangan. Kita boleh hidup di dalam kelimpahan. Kita boleh hidup menikmati hasil dari apa yang kita kerjakan. Kita boleh menikmati hasil dari apa yang kita usahakan, karena Dia Allah yang setia. Dia akan selalu menolong kehidupan saya dan saudara. Di dalam ayat yang ke-11, lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertigandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak mau beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan.
Jadi ketika kita hidup setia kepada Tuhan, ketika kita hidup melakukan firman Tuhan, ketika kita mau hidup belajar bergantung kepada Tuhan, meski ada banyak tantangan, meski banyak persoalan yang kita jalani, tetapi kita mau terus hidup bergantung kepada Tuhan, hidup mau belajar melakukan firman Tuhan, maka Tuhan buat semua berhasil. Torang bisa nikmati apa yang torang kerjakan, torang bisa nikmati apa yang torang usahakan, torang bisa nikmati kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita semua yang ada. Karena itulah janji Tuhan dalam kehidupan semua yang ada. Janji Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu ada buat kehidupan saya dan saudara. Oleh sebab itu mari orang selalu menghargai apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Torang ada saat ini bukan torang kuat, oh karena kita kuat, kita tahu merawat diri makanya kita sehat. Bukan saudara, itu semua hanya anugerah Tuhan. Ada berapa banyak orang di luar sana dengan harta mereka yang banyak, mereka berusaha makan ini, minum obat ini, minum vitamin ini, tetapi bukan sedikit dari mereka yang hidupnya tinggal dalam ketakutan, bahkan sakit-sakitan. Tetapi kalau Tuhan ada sampai saat ini semua berkat Tuhan, karena Tuhan yang mengatur kehidupan manusia. Tuhan yang mengatur orang hidup. Kalau orang taat kepada Tuhan, Tuhan tak mau sedihan, Tuhan tak mau tinggalkan orang. Orang hanya berharap, berdoa dan percaya sungguh-sungguh, Tuhan, apapun yang saya lakukan, saya mau sertakan Tuhan di dalamnya. Saya mau Tuhan bersama-sama. Saya mau Tuhan menolong saya supaya semua jadi sesuai dan seturut kehendak Bapa di surga. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ajakan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari torang mau tetap setia kepada Tuhan. Torang mau tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Banyak ujian, banyak tantangan, banyak sekali godaan yang coba datang menghalangi hidup kita untuk dekat dengan Tuhan. Tetapi kita harus memiliki prinsip bahwa kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang menolong, Allah yang memelihara, dan kita harus taat kepada Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Amin. Firman Tuhan, kita sama-sama sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar, biar kebenaran firman Tuhan itu tidak berlalu dengan sia-sia. Firman itu bertumbuh, memberkati kehidupan saya dan saudara, menjadikan kehidupan saya dan saudara semakin hari semakin setia, semakin hari semakin mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Yesus Tuhan yang setia. Haleluya. Kita angkat satu pujian. Kita akan berdoa buat firman Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Satu-satunya yang kuandalkan. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya,
firman-Mu Tuhan berterus tolong kiranya Tuhan apa yang kami dengarkan pemberitaan Tuhan yang telah disampaikan Tuhan itu dapat tertanam dalam hati dan pikiran kami Tuhan, dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Tuhan Yesus memberkati Ibu Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan, biar Tuhan Yesus tolong kehidupannya Tuhan, agar kehidupannya selalu menjadi berkat dimanapun dia berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebentar Tuhan kami mau membawakan korban persembahan Tuhan, biar Tuhan Yesus tolong apa yang kami berikan kiranya kecil besar kiranya itu dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami bisa berucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Firman Tuhan sudah diberitakan dan kita sudah sama-sama diberkati dengan firman Tuhan. Kita akan melayani Tuhan lewat korban persembahan. Hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah keringan Tuhan. Hati yang bersuka, suka buat Tuhan, mendatangkan kekuatan baru. Bukan terbang terhati dengan sayap-sayap kasih bersama Yesus
Tuhan memberkati setiap apa yang kita buat untuk Tuhan, baik lewat waktu, lewat pujian kita, lewat korban pelayanan kita kepada Tuhan, lewat persembahan, apapun yang kita berikan, apapun yang kita lakukan, yang kita berikan untuk Tuhan dengan sukacita, maka diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita masuk pada pengumuman. Untuk pengumuman ibadah kita untuk ibadah rayon pada hari Kamis, kita ibadah di rumah ketua rayon, keluarga Kalangitan Pinongkol. Jadi hari Kamis jam 5 sore orang sama-sama berjumpa di rumah keluarga Kalangitan Pinongkol, bersama kita memuji, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Dan hari Jumat orang ada doa jam puasa, berdoa memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kita, menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Dan hari Minggu orang kembali bersama-sama beribadah, memuji, mengagungkan, memuliakan Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat semua yang jemaat Tuhan sudah boleh lakukan, boleh berikan dalam acara 40 hari gembala. Banyak yang orang sudah berikan, baik itu tenaga, pikiran, dana, semua kita sudah berikan. Saya percaya semua itu kita lakukan dengan sukacita, dan Tuhan yang membalas berkat berlimpah di dalam kehidupan kita semua yang ada. Dan ada satu lagi penyampaian, saudara. Jadi saya pikir-pikir, karena memang dari Bapak Gembala masih ada, dia bilang bulan Februari orang semua mulai itu pastor. Dia bilang bulan Februari orang semua mulai itu pastor. Jadi itu memang jadi PR. Jadi PR buat saya, buat jemaat Tuhan, buat orang semua. Itu PR yang orang mesti kerjakan. Orang mesti berserah sungguh kepada Tuhan. Percaya kalau Tuhan boleh tolong, walaupun gereja belum siap, tapi Tuhan sudah tolong. Kalau mau ingat dari orang bangun gereja, saya tidak akan pernah lupa itu. Karena itu sesuatu yang bagi saya itu sesuatu yang luar biasa. Dari uang kas dinas orang mulai pembangunan ini. Jadi luar biasa Tuhan dipertolongan. Dan kebetulan saudara ada berkat. Ada berkat. Memang ini sebetulnya berkat gembala. Karena begini. Jadi Bapak Gembala meninggal. Jadi saya urus BPJS-nya. Urus BPJS-nya, puji Tuhan sudah cair. Dan saya pikir-pikir, memang anak-anak butuh, orang butuh. Tapi saya berpikir begini, saya gak perlu takut. Tuhan yang pelihara hidup saya. Kalau orang dari Batam datang ke sini, orang cuma berpakai iman, Tuhan pelihara sampai saat ini. Nggak mungkin selanjutnya Tuhan kasih tinggal. Jadi saya pikir-pikir, itu berkat itu mau untuk bangun pastor. Dan memang saya sudah coba, karena ada arisan bangunan, saya sudah coba menghubungi, sudah ke rumah, tapi pengurus arisannya tidak ada di tempat, dia lagi keluar. Tetapi saya akan coba hubungi dia terus. Rencana, memang saya sudah dengarkan ke mereka waktu itu Februari orang semua mulai. Tapi karena ya kejadian, tetapi berdoa, orang sama-sama jemaat bantu dalam doa, orang semangat di dalam orang melayani Tuhan, di dalam orang menopang pekerjaan Tuhan. Biarpun orang tidak banyak, tetapi kalau orang bersatu hati, orang satu pikiran, Tuhan tidak akan tinggalkan. Tuhan akan tetap tolong. Dan saya akan coba berusaha untuk terus menghubungi pengurus arisan yang ada, supaya pembangunan yang ada boleh berjalan. Dan tentunya dengan berjalannya pembangunan, saya dari tempat ini sebagai hamba Tuhan
kerjasama kita untuk pembangunan yang ada. Kalau mungkin ya orang tidak perlu ditarget seperti lalu-lalu orang tidak perlu ditarget, tetapi kalau orang ada kelebihan orang boleh kasih untuk pelayanan, untuk pembangunan yang ada. Jangan dipaksa. Saya dari dulu saya melayani, saya selalu ajarkan ke jemaat, saya tidak mau kita melayani dengan paksa, karena segala sesuatu yang kita lakukan dengan terpaksa itu tidak ada faedahnya. Orang belajar melakukan semuanya dengan hati yang rela, karena Tuhan sudah rela untuk kehidupan saya dan saudara. Apa yang Tuhan mau balas, Tuhan lakukan. Apa yang Tuhan bisa lakukan kepada Tuhan dengan sukacita, dengan rela, maka di dalamnya ada berkat, ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan berikan, yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Dan nanti kita akan mengikuti nanti bagaimana, apakah bulan ini atau mungkin bulan depan bangunan arisan akan turun. Saya belum tahu, tapi saya akan coba terus hubungi, karena memang kalau doi lama-lama di tangan bisa habis toh. Jadi saya berusaha kalau bisa secepatnya supaya itu doi tidak sia-sia, tidak habis sia-sia. Karena memang saya sudah berkomitmen ini untuk pelayanan pekerjaan kami. Karena memang dari awal saya sama gembala setiap kali ada berkat, orang selalu berusaha. Yang penting orang ada tuh orang mau makan. Kecuali semua sosial, mungkin sewaktunya untuk orang mau menikmati kami. Tetapi ini masih banyak kebutuhan. Orang mau belajar mengutamakan Tuhan, karena Dia Allah yang menolong, Dia Allah yang memelihara, bahkan Dia Allah yang memberkati kehidupan kita semua yang ada. Puji nama Tuhan. Mungkin ini penyampaian yang dapat disampaikan. Orang berjumpa hari Minggu di tempat ini, memuji membesarkan nama Tuhan. Sama-sama orang bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pagi ini. Haleluya. Setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu. Kasih setia Tuhan melebihi segala-galanya di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami memuji, kami mengagungkan, memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Pemeliharaan Tuhan yang ajaib luar biasa dalam kehidupan kami. Kami sudah memuji-muji Engkau. Kami sudah diberkati oleh Tuhan. Kami sebentar akan pulang ke rumah kami masing-masing. Namun sebelum itu Tuhan, kami berdoa kepadamu Tuhan. Biar kemuliaan Tuhan turun di tempat ini. Kemuliaan Tuhan tinggal di tempat ini. Memberkati pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Memberkati kami semua yang ada. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan tidak pernah tinggal
Kaldea. Engkau Tuhan yang mengenal setiap isi hati kami. Engkau Tuhan yang mengenal setiap kerinduan kami untuk kemajuan pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus, rencana kami, kerinduan kami, harapan kami untuk membangun gereja, untuk membangun pastori, kami taruhkan di dalam tangan Tuhan. Ada banyak kebutuhan-kebutuhan yang kami butuhkan, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang mengetahui semuanya. Engkau sumber berkat, Engkau yang memberkati setiap kebutuhan-kebutuhan pelayanan yang ada. Tuhan kirim donatur-donatur, Tuhan kirim hati yang terbeban untuk pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Jemaat Tuhan, Tuhan berkati mereka. Tuhan berkati rumah tangga jemaat Tuhan yang ada. Tuhan berkati usaha pekerjaan jemaat Tuhan yang ada. Apa yang menjadi pengharapan mereka, apa yang menjadi kerinduan mereka, diberkati oleh Tuhan. Tuhan bukakan tingkap-tingkap berkat Tuhan terbuka bagi kehidupan kami semua yang ada di tengah-tengah jemaat yang ada di GPDI Mawar Saron yang ada. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga hamba-Mu, keluarga Kalangitan Pinongkol, suami istri, ada anak mereka Iwan bersama cucu. Kami berdoa biar berkat Tuhan turun atas kehidupan keluarga ini, kesehatan, kekuatan, jaminan Tuhan luar biasa di tengah-tengah kehidupan keluarga yang ada. Terima kasih Tuhan, ada juga keluarga Pelea Luatania, suami istri, cucu mereka, anak mereka Seva. Tuhan diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa berkat Tuhan dibukakan, tercurah atas kehidupan keluarga ini Tuhan. Semakin setia kepada Tuhan di dalam melayani, menopang pekerjaan Tuhan yang ada. Ada juga keluarga Bahi Mewengkang. Saat ini Bapak Ferdi ada bersama-sama dengan kami, diberkati oleh Tuhan. Oh Tuhan, Ibu Trace yang sedang mengalami kurang sehat, sakit, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan jamah sakit, penyakit, kecapean, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan secara sempurna. Bahkan anak-anak cucu yang ada diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, bersama-sama juga dengan kami Bapak Berti. Tuhan berkati keluarganya, Tuhan berkati pribadinya, biar dia terus semangat dalam menopang pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada. Bahkan kami keluarga hamba-Mu Tuhan, kami taruhkan hidup kami di dalam tangan Tuhan. Sebagaimana Tuhan memberkati jemaat Tuhan yang ada, hidup kami keluarga hamba-Mu Tuhan, hidup kami juga diberkati oleh Tuhan. Kami menikmati kemurahan Tuhan, kami menikmati berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Jemaat Tuhan yang lain yang belum bersama-sama dengan kami saat ini, dimanapun mereka berada, kami berdoa berkat Tuhan juga turun atas kehidupan mereka. Bawalah mereka di minggu-minggu yang akan datang untuk bersama-sama memuji, mengagungkan, memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami berdoa Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, angkatlah tanganmu, terima berkat Tuhan. Marilah kita pulang ke rumah kita masing-masing, membawa berkat sukacita, membawa berkat damai sejahtera, ketenangan, ketentraman yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati kehidupanmu, Tuhan memberkati menyertai hidupmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, usahamu, Tuhan memberkati keluar masukmu, Tuhan memberkati bakulmu, Tuhan memberkati rotimu, dan Tuhan menjadikan engkau kepala dan bukan ekor. Berkat Tuhan turun atas kehidupanmu, berkat Tuhan turun atas kehidupan jemaat Tuhan, berkat Tuhan turun atas kehidupan kami semua yang ada. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Berkat Tuhan mengalir dalam hidup kami sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami mengucap syukur padamu Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Rahmat Heran. Haleluya, puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.